19 detik ya. Ternyata video saya yang meledak, ya video itu. Saya pernah merasakan penghasilan dari YouTube waktu itu. Dulu ngamen di jalan udah pernah ngamen beliin miras. Setelah ngamen beliin miras. Habis malam itu juga. Saya dulu memang miras tuh sangat suka sekali. Berhenti pindah ke obat ya. Dari musisi jalanan. Ya. Masuk ke musisi panggung. Ya. Apalagi masuk kafe, hotel. Ada perasaan minder enggak? Udah terbiasa dengan banyak orang. Bahkan tamunya siapapun saya udah nggak ada perasaan wah pinter. Udah nggak pernah. Dibilangnya wah suaranya benar. Asik lah, punya karakter sendiri. Sombong amat. Dan yang pasti jangan malu untuk berusaha. Apapun itu usaha. Saya sebenarnya sedang membangun usaha, Mas. Apa ini? Usaha kecil-kecilan lah. Usaha bangun pagi sebenarnya. Aduh. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Gendang ayo, soalnya ditunggu podcast kok. Ning nang main Mas Rifan ayo. Oh iya, lali aku. Yes. Oke gengs, kembali lagi di channel saya di Obrolan Besan. Obrolan besan. Yes, kali ini saya kedatangan sosok. Wah, kok sosok ya? Makhluk halus. Bukan ya? Makhluk kasar ini kalau ini. Ini salah satu senior saya. Ya, Beliau pertama kali saya terjun di dunia musik, ketemu sama beliau ini. Waktu itu kita pernah satu band, lama banget ya. lama banget. Dan itu awal Sudah saya lama. terjun di dunia musik. Musik. Oke, langsung aja perkenalkan, Master. Oke, saya Diminco barengan dengan kita di sini dalam obrolan besan. Yes, Kita mau ngobrolin apa aja ini, Mas Rey? ngobrolin tentang kamu ini. Wah, aku ya. Ada apanya ini? Nggak ada apa-apanya ini. Ada awalnya tentang Iya. beliau ini. Apa Musisi aja? juga, Ya, pendaki gunung juga, ya, betul. touring juga ya, Touring ya. touring juga. Wanita. Wanita gimana ya? Belum ada nih sementara ya. Belum ada ya. Sementara belum ada. Nah, Dimenco ini juga punya channel nih. Nanti jangan lupa buat di subscribe nih di bawah Ya, ini. di bawah sini ya. Apa Nanti deh ada namanya deh? namanya channel Diminco ya. Yes. Nanti ada di bawah sini. Yes. Bahkan beliau ini sudah dapat penghasilan juga sih dari YouTube Dulu, ya. dulu pernah. Itu awalnya gimana deh soal Nah. YouTube nih? Soal YouTube kan waktu itu saya kerja di warnet itu kok ya. Kerja di warnet, memang login YouTube segala macam. Dan dulu itu memang video di YouTube belum banyak seperti sekarang ya. Jadi saya pertama kali upload tahun 2009, 2009 nih 2021. Sudah 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang Iya. lalu. Dan dulu orang Indonesia memang belum banyak yang jadi YouTuber. Dan saya pernah merasakan penghasilan dari YouTube waktu itu. Wah, gila. Dan belum banyak orang yang tahu dulu itu. Ya alhamdulillah, walaupun nggak banyak tapi alhamdulillah. Nggak kayak yang sekarang hasilnya bisa miliaran bahkan ratusan juta minimal ya. Tapi dulu belum nyampe segitu. Belum Saya nyampe ya? Belum. Cuma saya kurang fokus saja. Itu ngawali pengen apa sekedar wah ini daripada saya jaga warnet nggak ada kegiatan terus buat YouTube apa gimana? Ya iseng aja. Iseng aja. Soalnya memang di warnet itu kan jenuh ya, cuma duduk aja ngedep komputer gitu kan. Ya iseng-iseng login YouTube. Awalnya kan kalau nggak login sebenarnya kan udah bisa lihat video ya. Iya betul. Tapi terus iseng-iseng login bikin akun. Iseng-iseng bikin akun. Uploadan pertama apa itu? Uploadan pertama video lucu. Video lucu. Video lucu antonim Cilacap. Nah, itu bahkan bukan video saya sendiri ya sebenarnya. Ambil dari video orang. Nah, betul. Dulu kan sering kita itu HP waktu itu kan belum ada Android ya. Kita dulu download lewat Baptrik atau apa itu ya Iya, segala macam. Terus dari temen dikirim lewat Bluetooth. Dikirim lewat Bluetooth gitu, akhirnya loh, video lucu ini. Aku coba iseng upload di YouTube. Ternyata video saya yang meledak, ya video itu. Wah. Yang bikin menghasilkan tuh video yang itu. Oh justru itu Itu awal-awal justru itu. awal-awal itu. Dan dulu
Mungkin yang punya video aslinya belum ngupload di YouTube. Belum mudeng YouTube mungkin. Ya? Mungkin ya. Tapi saya sudah upload duluan. Tapi kualitas gambarnya kan waktu itu masih 3GP ya, masih Iya. 3GP. Masih jelek banget lah. Kalau sekarang Sekarang video-video apa yang diupload? videonya macam-macam sih, ada Berapa musik, detik gitu? Ada 19 detik ya. Nggak ada yang lebihan. Ada sih, cuma kata-kata teman itu kan, ada teman yang lucu suka bikin kata-kata di upload. Itu yang baru-baru. Yang dulu-dulu musik, seringnya musik ya. Dulu kan saya punya handycam itu. Setiap dulu kan saya ikut komunitas reggae itu ya. Iya. Komunitas reggae, setiap ada event saya pasti selalu shoot. Nanti setelah itu diupload ke YouTube. Hmm. Ada lagi acara, saya datang ambil pakai handycam, upload lagi. Itu aja, simpel aja. Berarti ngamen sekalian ambil video gitu Ambil ya. video. Ngawali karir ngamen pertama kali. Itu memang benar-benar pengen terjun atau sekedar diajaki temen atau timbangin ngopo ya. Sebenarnya 3 alasan itu semuanya masuk. Masuk. Masuk semua ya. Pertama memang benar-benar pengen terjun. Soalnya dulu pernah ngamen di jalan. Wah, malah pernah Iya, pernah ngamen di jalan. bis. Ya pernah sekali 2 kali. Terus ngamen sampai ke Jogja juga pernah saya. Saya ada teman pengamen di Jogja. Namanya Bang Rembo dulu. Bang Rembo Iya, ya. dulu ngamen di Jogja. Di Jalan Solo. Pernah saya ngamen di sana. Terus tidurnya di Tidurnya tempat teman, kan banyak teman yang kuliah di Jogja terus ngekos di sana. itu apa waktu rambut Demenco gimbal itu? Bukan. Bukan, sudah lepas gimbal itu. Kalau Sudah lepas gimbal. gimbal itu malah waktu zaman Vespa, belum. Belum. Pertama belum Vespa, masih di gunung. Masih suka di gunung gitu. Berarti Tarsan nih dia. Tarzan ya. Betul. Udah penampilannya kayak penduduk gunung asli gitu ya. Orang gunung. Anggun dulu ya. Anggun. Anak gunung. Oke. Mas Anggun. Mas Anggun. Nah, ngamen Ya, di jalan. ngamen di jalan. Terus sampai bisa diterima di Panggung itu Di ya. panggung. Nah, itu sebenarnya lama sih. Setelah dulu ngamen di jalan udah pernah, terus udah nggak ngamen lagi karena kerja. Memang dulu ngamen di jalan pun kan ya uangnya lumayan. sebenarnya lumayan, cuma nggak dapat apa-apa karena setelah ngamen beliin miras, habis malam itu juga nggak dapat apa-apa. Selain miras pernah jatuh di misalkan obat dan lain-lain. Kebetulan belum pernah. Belum pernah. Saya dulu memang miras tuh sangat suka sekali. Terus berhentinya. Berhentinya karena memang dulu sampai saya lupa makan gara-gara miras. Terus pernah sakit yang lama lah, sakit sampai sebulan gitu. Tapi memang saya nggak pernah ke rumah sakit, cuma di rumah aja gitu sampai sebulan gitu. Terus wah, harus berhenti. Proses berhenti ini kan memang berat nih. Ya. Apalagi kalau pergaulan di Nah, meja betul. tetap di lingkup Iya. meminum kan tetap nggak Iya. bisa berhenti itu. Ketemu teman gunung minum, ketemu teman Vespa minum dulu ya. Kalau sekarang alhamdulillah teman-teman itu juga kan sudah lain, sudah banyak yang berhenti. Berhenti pindah ke obat ya. Enggak Enggak ya dia. enggak. Saya memang dari dulu itu kalau sakit nggak pernah minum obat. Jadi Iya. waktu sehat ngapain minum obat? Sakit aja nggak pernah. Iya tuh. Wah, mantap. Iya. Jarang sekali. Oh, keren loh ini. Iya. Sehat enggak pernah minum obat, apalagi sakit ngapain? Iya. Piye tadi? Balik kalau Balik. sakit aja nggak mau minum obat, apalagi sehat, keadaan sehat minum obat ngapain gitu. Ah, keren. Nah, dari musisi jalanan Ya, masuk ke musisi panggung, Iya. apalagi masuk kafe, Iya. hotel, ada perasaan
Minder enggak? Enggak. Kebetulan saya sudah dari dulu itu orangnya suka gabung teman sana. Udah terbiasa dengan banyak orang. Jadi udah nggak ada rasa grogi, minder itu udah nggak ada. Bahkan tamunya siapapun saya udah nggak ada perasaan wah minder, udah nggak pernah. Dulu soalnya ya sering berhubungan sama banyak orang sih, sebenarnya begitu. Nah, sampai detik ini kan banyak dikaitin suaranya Dimenco mirip seorang tokoh yang fenomenal sekali, legend sekali, Bang Iwan Fals. Itu memang Dimenco membawa ke arah ke situ atau memang penilaian orang aja? Ya, mungkin kalau saya sih mungkin penilaian orang saja. Sebenarnya dulu saya kan sebelum main di panggung di kafe atau di hotel yang lain kan saya nyanyi reggae. Nyanyi reggae. Waktu nyanyi reggae, orang-orang juga suka sama suara saya. Dibilangnya wah suaranya berat, suaranya asik lah, punya karakter sendiri. Sombong amat. Bilangnya orang-orang sih ya, bukan saya baikin diri sendiri ya. Cuma orang-orang bilangnya begitu. Terus kalau soal Iwan Fals sebenarnya saya suka Bang Iwan kan sudah lama. Ya berusaha dimirip-miripin saja sebenarnya. Berusaha dimirip-miripin, tapi terus banyak orang yang suka. Nanti bakal saya selipin video Dimenco waktu nyanyi dan coba dinilai. Kasih komentar juga nanti. Kasih komentar, harus komentar. Suaranya mirip, bener-bener mirip tokoh legend. Atau cuma dimirip-miripin sebenarnya. Oke. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Oke, lanjut deh. Pekerjaan pokok nih sekarang bicara. Iya. Sekarang kegiatanmu kalau dilihat gini kan. Iya. Kamu touring. Pulang ngamen touring. Iya. Ngamen. Nah, sebenarnya pekerjaan pokok ini apa ini? Sebenarnya apa ya? Ya kalau gimana ya? Saya sebenarnya sedang membangun usaha, Mas. Apa ini? Usaha kecil-kecilan lah. Usaha bangun pagi sebenarnya. Aduh. Itu nggak jalan-jalan ya, karena nggak bisa bangun pagi. Iya. Usaha bangun pagi. Ya pekerjaan sih sebenarnya saya suka jualan juga. Iya. Dulu punya all shop juga. Sekarang sebenarnya masih cuma udah nggak seramai dulu sih. Tapi kebetulan jualannya sepi, sekarang ngamennya rame. Jadi ya kalau kita percaya rezeki yang ngatur Tuhan, pasti Tuhan kasih jalan. Iya, itu yang aja. penting kita harus mau prosesnya dulu itu. Betul. Dan yang pasti jangan malu untuk berusaha. Apapun itu usaha. Yang penting jalan. Pernah pas jalanin usaha, mungkin Dimenco ambil keuntungan segini. Pernah ndak ada teman, batimu kayak deh? Ya banyak yang bilang begitu. Padahal namanya orang kerja, Ya. apalagi kalau temen, sebisa mungkin malah ndak usah ngenyang ya. Ya harusnya. Nah, ngadepi orang-orang seperti ini gimana deh? Nah jadi gini ya Mas ya. Saya tuh kalau jualan, apapun jualan saya, sebenarnya sama teman itu saya sudah kasih harga khusus. Nggak usah mereka minta, saya sudah paham. Oh ini teman.
nggak mungkin saya ambil keuntungan lebih besar daripada saya minta ke orang lain. Jadinya kalau saya sudah paham harga teman lah, harga teman saya sudah paham. Tapi kadang masih banyak juga yang nggak percaya, walaupun sudah dikasih harga teman masih nawar. Ya kalau saya sih, ya kalau mau segitu beli aja. Kalau nggak mau ya udah, itu aja sih. Simpel ya. Simpel aja, nggak apa-apa. Perkara nanti dibilang wah Mutung. dagangannya muncul larang-larang, ya nggak apa-apa. Memang saya jualan kan cari keuntungan. Nggak mungkin saya bekerja beramal terus kan, nggak mungkin. Ya toh. Dikiranya nanti saya panti sosial ya. Bukan, memang saya jualan cari keuntungan. Itu. Saya ada teman juga tuh, Dik. Iya. Bisnis rental sih. Iya, betul. Ini satu sama supirnya segini. Iya. Tapi kadang ada beberapa customer yang Yang lah nawar. cucuk sisan weh Ya, 3 kota ya betul. dengan budget segitu. Nah, ini sebenarnya yang kebangetan. Yang kebangetan customernya. Apa memang benar gini? Aku sebagai customer, aku udah bayar, kenapa kok Yeah. tak manfaatin sekalian? Nah, ini nanti aku bakal ngundang temen Oh, yang iya. ini. Nanti ya. Nanti biar Nanti biar dijelasin langsung ya. langsung Nanti dia. next setelah ini ya. Itu nanti buat bahasan. Itu juga temen yang itu semangatnya bagus ya. Wah, keren. Sebenarnya dia juga penyanyi juga. Nanti Oh, dibahas. nanti. Iya, betul. Iya. Penyanyi wibawanya itu Ah, luar iya. biasa sekali. Ini kenapa jadi orang lain ini ya? Iya. Oke, Bentar lanjut ya. deh. Lanjut ya. Teman-teman yang pengen pesen kaos, topi, kacamata, Bisa. ini Nanti bisa dicek di Instagram saya ya. Instagramnya Bisa, nanti ada saya di ada sini. di sini juga. Ada di bawah sini. Yes. Nanti ada ya. Oke, ini kembali ke Tadi ya. masa lalu Dimenco ini ya, Ya. soal Mas Anggun ini tadi. Iya. Mas Anggun, anak gunung ini, Ya. ada enggak cerita yang paling berkesan sampai detik ini? Saya sebagai anak gunung tuh, wah, kebanyakan anak gunung kan, kamu kalau di gunung jangan gini-gini, Ya. nanti betul. kejadian gini. Nah, itu ada enggak kejadian yang membuat Dimenco sampai detik ini paling berkesan buat Dimenco? Kalau saya di gunung yang paling berkesan itu malah gini ya. Saya pernah waktu mendaki gunung ke Gunung Lawu itu lewat jalur Cemoro Sewu. Saya tuh ketiduran. Pernah. Jadi waktu istirahat berhenti, Hmm? ya sudah berdiri, tas disenderin ke batu. Ternyata saya ketiduran. Setelah bangun sepi, udah ditinggalin. Tapi itu banyak sama rombongan ya? Sama rombongan sebenarnya. Tapi kan memang rombongan ya junior semua sih. Tapi sudah aman mereka. Yang penting utamanya mereka sih. Saya kan cuma nemenin aja. Ketiduran. Tapi saya herannya, loh, saya bangun kok sendirian. Kosong semuanya ini. Gelap di tengah hutan, gelap. Nah, setelah itu ya nggak apa-apa sih. Saya sebenarnya memang sudah hafal jalan itu. Jadi Ada- saya lanjut lagi. Nggak komplain sama Enggak, teman-teman? kebetulan memang waktu itu saya nggak gagas sih ya. Saya tuh dimanapun selalu nggak gagas hal yang mistis. Saya nggak Oh, takut. teman-teman ngaitin seperti itu? Ya, kalau saya sih bukannya ya jangan sampai ketemu sih ya. Tapi saya nggak punya pikiran ke situ, nggak ada kebetulan. Ya udah lanjutin aja, lanjutin. Setelah itu kan tetap lanjut, ketemu rombongan sampai di pos 5 atau pos berapa ya lupa. Terus itu setelah itu ada orang minta tolong kedinginan, ya sudah saya tolongin. Tapi orang bener tuh? Bener orang, keluarin sleeping bag, saya pinjemin sleeping bag ke dia, ya udah. Tidur bareng? Ya tidur bareng bertiga, cowok semua loh ya. Oh, cowok. Tak pikir ada ceweknya deh. Enggak,
nggak berani. Nggak Kalau di berani. gunung nggak berani. Oh enggak. Nggak Emang berani. pantangan ya itu. Bukan pantangan sih sebenarnya ya. Cuma kalau saya pribadi nggak berani. Enggak berani. Tapi mungkin kalau anak-anak pecinta alam, yang asli pecinta alam, mungkin juga nggak berani. Ada aturan yang tidak tertulis. Gitu. Iya. Etikanya, Attitude ya. etikanya orang gunung itu gimana? Termasuk buang sampah, terus memetik bunga di gunung itu mereka paham betul aturan. Oh ada tanaman bagus nggak mungkin diambil. Nggak boleh, nggak mungkin. Karena aturan pendaki gunung itu ada 3 tuh. Apa? Yang pertama, dilarang membunuh sesuatu kecuali waktu. Wah ini dalam nih. Oh iya, Dilarang membunuh kecuali waktu. kecuali Jadi kalau waktu. kamu membunuh waktu di situ boleh. Mau seharian berapa bulan di gunung boleh. Tapi nggak boleh membunuh hewan atau yang lain. Nyamuk. Kalau nyamuk ya kebetulan di gunung itu jarang. Yang kedua, nggak boleh meninggalkan sesuatu kecuali jejak kaki. Jadi sampah itu harus dibawa turun lagi. Ah Kita kan bawa bekal pasti ada sampahnya ya. ada. Kecuali sampah organik sih nggak apa-apa. Kalau kita BAB atau buang air kecil nggak masalah. Tapi sampah plastik, kertas segala macam Botol. harus dibawa turun lagi. Itu dilarang meninggalkan sesuatu kecuali jejak. Yang ketiga, dilarang mengambil sesuatu kecuali gambar. Maksudnya sesuatu itu sesuatu. Apapun ya, di gunung kan banyak tanaman bagus, banyak bunga bagus, nggak boleh diambil. Kamu hanya boleh mengambil gambar, foto, gitu aja. Kalau dilanggar deh. Ya, kalau untuk gunung tertentu, misalkan di gunung ada bunga abadi itu yang namanya bunga edelweiss. Ada pemeriksaan nanti di bawah. Hukumannya sih setiap gunung lain-lain ya. Tapi ya ada, pasti ada. Oh berarti hukuman dengan penjaga. Iya, berarti. dengan penjaga. Bukan dengan. Bukan hal yang mistis ya. Oke. Tapi kalau yang itu kan bukan yang anu ya. Ya memang ada juga sih orang yang kualat itu pasti ada. Apalagi sekarang banyak berita orang hilang di gunung. Itu kan soalnya pendaki zaman sekarang tuh beda sama pendaki zaman dulu. Memang pendaki zaman dulu mabuk, tapi aman. Iya. Tidak pernah melanggar norma-norma yang dilarang itu enggak. Apalagi 3 aturan tadi itu sudah pasti tertib ya kalau pendaki zaman. Tapi sampai sekarang sudah tidak pernah naik gunung. Sudah lama enggak ya. Kenapa itu? Nah, setelah itu kan saya teman-teman naik gunung itu pada beli Vespa. Saya ikut-ikutan beli Vespa juga. Tapi Vespa mahal loh. Iya. Waktu dulu belum semahal sekarang, tapi memang ya lumayan sih. Tapi dulu kan enggak harganya belum kayak sekarang ya. Saya dulu beli waktu masih harga 1 juta. Komplit 1 juta itu? rupiah, komplit pajak hidup. Gila. Nah, setelah punya Vespa, saya jarang naik gunung karena hobinya ganti touring. Jarang naik gunung, gantian naik Ganti touring, Vespa. Naik Vespa, Gitu. touring gitu. Tapi kan kegiatannya kurang lebih sama lah. Nanti touring kita juga bawa tenda, nginep di tempat terbuka. Kurang lebih sama. Tapi asiknya lagi kita bisa lebih jauh. Bukan cuma di gunung ya. Walaupun di gunung juga jauh-jauh sih, tapi ada keasikan sendiri kalau naik Vespa. Soalnya itu kan motor tua ya, motor tua bisa sampai kemana-mana. Walaupun tidak kenal ya di jalan. Iya. Ini papasan nama Vespa. Iya. Itu memang ada. Pasti ada saling sapa. salam-salam gitu ya. Pasti saling sapa. Contohnya deh, Dari dulu ya tangan minimal melambaikan tangan. lambaikan. Lah. Kalau nggak gitu klakson. Gitu. Kalau saya lebih suka nunduk, klakson sambil nunduk. Ya ada salam sendirilah. Ke kota lain tuh. Jadi misalkan touring nih Ya. ke
touring ke Semarang misalnya. Iya. Sampai Semarang ada komunitas yang jemput gitu. Ah, Atau gimana? jadi gini ya, biasanya kalau kita touring itu misal ke Semarang, berarti kalau itu Semarang ada event Vespa, kita ke sana. Nggak ada yang jemput, tapi ada penunjuk jalan. Jadi kita mau masuk kota Semarang biasanya ada panitia yang khusus nunjukin jalan. Oh, Mas, nanti ke sana, arahnya ke sana, arahnya ke sana gitu. Jadi bukan ya tim itulah penunjuk jalan itu. Biasanya begitu. Ada sambutan khusus. Misal aku ini join Ya. sama komunitas Vespa. Hmm. Terus terang kalau join awal kan kita belum tahu apa-apa soal Iya. Vespa. Ikut bakalan gini enggak? Ada diarahin ke bengkel sini. Wah iki wong anyaran ki. Anu istilahnya dimahalin Ah, iya. karena belum tahu apa-apa Iya. atau sebaliknya. Ya, itu gini ya, tergantung kamu ketemunya siapa. Karena begini, memang bengkel Vespa itu nggak semuanya sama. Ada yang memang bengkel harganya mahal, tapi kualitas bagus, standar dia tinggi, dan mesin yang habis benerin di sana pasti aman semuanya. Itu ya ada. Tapi memang dia ke siapapun memang mahal, bukan cuma ke orang baru saja. Oh gitu. Ya, ada juga yang seperti tadi. Wah, ini anak baru dimahalin. Ada juga yang seperti Ada. itu. Bengkel seperti itu ada. Pernah Dimenjo sebagai korban pernah? Belum. Belum. Saya belum pernah. Tapi dengar teman-teman itu ada. Kita nggak perlu sebut merek ya. Iya betul. Ada. Yang memang khusus ngakalin orang baru itu ada. Nah, Dimenjo ada enggak rekomendasi tempat buat benerin Vespa ini di mana? Kalau saya ya, saya biasanya itu bengkel ke tempat Mas Bayu. Mas Bayu ada IG-nya? Ada ya. FB biasanya. Iya. Bayu Vespa SOC gitu. Nah nih Bayu Iya. Vespa SOC. SOC. Itu. Kalau saya di situ. Kalau nggak di situ, di mana ada abal-abal Vespa. Apal-apal Vespa. Iya. Manan pasnya mana deh? Samping SMK 2 mana? SMK 2. Iya. Nih buat teman-teman yang hobi Vespa tapi nggak tahu wah mau servis Iya. di mana, rekomendasi di mana, Iya. bisa kontak Dimenjo Iya. atau langsung ke Iya. SMA 2. Nah, SMK 2 mana? SMK 2 mana? Ya sebenarnya zaman sekarang sih banyak bengkel yang bagus ya. Kalau di Kartasura ada temen namanya Terima. Bagus. Kartasura juga. Iya. Terus nanti di Solo Utara ada Jambe. Mas Jambe. Nah, Mas Jambe ini salah satu yang dulu mengawali ngeracuni saya buat naik Vespa. Dulu temen naik gunung juga soalnya. Oh, turun dari gunung Oh, naik Vespa bareng Naik gitu. Vespa bareng gitu. Mas Jambe. Mas Itu Jambe. wilayah Solo Utara ya, daerah Mojosongo. Ya. Oh, gitu. Nah, nanti lebih spesifikasinya tadi Menjo aja Iya. kontak buat teman-teman Vespa ya. Betul. Dari Ngamen. Dengar-dengar di Menjo ini sekarang nggak usah ada temen, sendiri aja berani. Ya sebenarnya kepepet sih. Awalnya ngerasa Isa ndak ya, gitu apa Iya. Kalau sendiri memang lain ya. lain? Sendiri memang lain. Awalnya dulu kan satu grup. Awal mula ngamen itu saya di Ayam Resto Klodran. Itu satu grup. Dulu belum ada fee-nya. Kita cuma ngandelin apresiasi dari orang-orang itu. Yang disebut umplung tuh ya. Nah, kalau orang sini bilangnya omplung. Cuma ngandelin omplung aja dulu di Ayam Resto Klodran. Situ berapa tahun naik ke warung kerupuk, ada fee-nya tapi juga masih ngomplung. Nah gitu terus sampai sekarang ya sudah banyaklah model macam kafe atau hotel atau restoran ya macam-macam lah. Lah ceritanya kalau sendirian itu gini, waktu itu kan pandemi ya, Iya. kita sempat kena pandemi 2020 itu ya. Mm-mm. Kita kan otomatis libur full karena outlet-outlet yang menyediakan live music semuanya juga libur. Mm. Jadi saya sempat libur selama 4 bulan.
Terus? Maret, April, Mei, Juni 2020 itu. Ya. Setelah itu Juli baru masuk 2 event. Waktu itu ada teman VW ada acara di Kemuning. Saya sebenarnya waktu itu cuma bantuin dia bongkar pasang tenda karena teman ada persewaan tenda. Saya serba bisa kamu tuh. saya bantuin bongkar pasang tenda. Kebetulan saya bawa gitar buat nanti di sana sekalian piknik gitu kan, piknik. Ternyata di sana sekalian, Mas kamu main di sini bisa nggak sendirian? Wah gimana ya? Belum pernah nih saya main sendirian ya. Tapi ya mau nggak mau, wah ini duit ini. Iya, Ya udah, iya. saya mau aja. Nah setelah sendirian di situ, bulan depannya salah satu anggota VW itu kan punya kafe Iya. di daerah Solo Baru itu ya, Yes. namanya Serawung Rumah Kopi itu. Rawang Rumah Kopi. Iya. Di situ saya disuruh main sendirian juga. Sebenarnya ya, wah awal mula kok sendirian toh. Saya ini punya banyak temen loh. Saya kan niatnya biar bisa ngajak temen-temen, Iya. biar yang kerja bukan cuma saya. Soalnya waktu itu banyak temen juga yang libur. Teman-teman Iya. pada libur semua. Jadi wah masa aku dewean itu. Tapi sana maunya saya sendirian. Ya udahlah, jalanin dulu. Tapi akhirnya setelah itu kan saya bisa ngajak teman-teman buat masuk ke sana juga. Oke. Luar biasa ini. Sekarang udah nikmatilah sendirian aja. Banyak tempat yang minta saya sendiri sekarang. Sendiri dan budgetnya luar biasa. Ya. Melebihi. Oh iya. Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Emang Iya. prosesnya beliau itu tak akui memang benar-benar Iya. luar biasa. Enaknya sendiri itu gini kok. Gimana? Kalau dapet tip ya udah di-pack buat sendiri, nggak perlu dibagi. Kalau kita satu grup kan dapet tip dibagi ya. Iya benar bagi. Kalau kita sendiri ya udah dapet tip ya udah kita sendiri. Alhamdulillah kan gitu. Enak itu. Iya. Dimenco sebagai vokalis nih. Iya. Ngerasa kesusahan enggak dengan lagu berbahasa lain? Kebetulan saya dulu SMA-nya jurusan bahasa. Gila. SMA itu. SMA mana deh? SMA 4. Oh, Jadi sudah terbiasa mempelajari bahasa lain ya. Jadi waktu nyanyi itu kalau saya lebih mudah. gitu. Mungkin sama teman-teman yang lain saya ini lebih mudah mempelajari itu. Saya ada sih beberapa lagu yang misal lagu Mandarin bisa, Oh bisa Mandarin juga. bisa lagu Latin bisa. Gila. Kalau lagu bahasa Inggris udah nggak perlu ditanya ya. Alhamdulillah bisa. Itu aja. Kebetulan Seru. dari reggae dulu waktu nyanyi reggae kan kebanyakan lagu barat juga, lagunya Bob Marley itu. Kebetulan ya, Nah, siapa nih nanti yang mau ngejob nih? Beberapa bahasa bisa nih. bisa. Yang penting jangan bahasa hewan. Saya bisanya cuma bahasa anjing ya. Au, au, au. Ya gitu aja ya. Nanti boleh ya. Boleh Di kontak deskripsi dulu. ada lah. Ada. Deskripsi ada nanti kontak saya di situ. Nanti Ada. komplit Ya. tentang Dimenco ini. Iya. Vespa naik gunung. Iya. Pengen naik gunung gimana? Iya. Apa aja yang dibawa? Iya. Mau touring naik Vespa. Iya. Ini wah. Oh iya ini kembali ke Vespa nih. Iya. Vespa nih dengar-dengar kalau bocor dituntun tuh Nah, gila tuh. itu yang salah. Jangan dituntun sebenarnya. Nah, Kalau Vespa bocor, senderin aja, ban dilepas, kita cari tambal ban. berarti bawa ban gitu ya? Jadi nggak keberatan. Kita jalan orang aja bawa ban aja. Kalau kita jalan bawa motor, wah Vespa jangan ditanya. Soalnya kan mesin di belakang. Iya. Apalagi kalau yang bocor ban belakang, itu udah berat sekali. Yang bener Vespa senderin, kita lepas ban rodanya. Karena ngelepas roda Vespa itu gampang sekali kok. Apa iya toh? Iya, cuma ngelepas 4 baut. Kalau yang
ring 8 ya. Kalau yang ring 10, roda ring 10 cuma ngelepas 5 baut. Itu aja. Kita pasti kebanyakan bawa kunci lah. Iya, pasti. Atau enggak gitu, kita berhenti aja di jalan, nanti ada Vespa lewat, kita cegat. Pasti bantuin. Pasti bantuin. Solidaritasnya Banyak saudara, banyak rezeki lah. Iya, betul. Oke. Kira-kira gitu dulu. Gitu dulu. Nanti buat lebih detailnya di deskripsi nanti Iya. komplit tentang Komplit ini. ya. Buat teman-teman Siap. yang butuh event buat nyanyi sama gitar, budgetnya segini, pengen cari player serba komplit. Nah, video ini. Oke. Siap. Thank you Thank you juga. buat teman-teman yang pengen sharing, buat teman-teman yang pengen curhat. Boleh ya di Boleh sini ya. banget di sini. Obrolan besan ini ya. Bulan besan. Bebas dan santai. Yes. Oke. See you, gengs.